Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Widiayanti dengan NIM 102180042. Saya dari kelompok 2. Di sini dari kelompok 2 akan membahas mengenai Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut DSN, Bank Indonesia atau BI, dan Otoritas Jasa Keuangan yang biasa dikenal dengan OJK. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu Dewan Syariah Nasional atau yang biasa disebut DSN. DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Jadi DSN ini merupakan salah satu lembaga di bawah payung MUI. Mengenai fungsinya, fungsi DSN yaitu melakukan tugas MUI dalam memajukan ekonomi dan menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Jadi DSN ini dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang DSN menurut surat keputusan MUI nomor 754, yakni ada 8 poin. Yang pertama, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian, yakni mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Ini sesuai dengan visi yang diusung oleh DSN, yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. DSN juga mengeluarkan fatwa mengenai jenis kegiatan yang akan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah. Fatwa ini nanti akan dijadikan pedoman dalam mengeluarkan produk keuangan syariah. Dan yang keempat, mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi DSN juga memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional dengan fatwa yang telah dikeluarkan tersebut. Selanjutnya yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Mengenai wewenang Bank Indonesia ada 5, yakni yang pertama, mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia juga mengatur agar terciptanya kesepakatan aturan, standar, dan prosedur yang mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran ini bisa dilakukan dengan tunai maupun non-tunai. Yang keempat, mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi Bank Indonesia dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan juga mengatur dan mengawasi perbankan yang ada di bawahnya. Dan yang kelima, menjalankan fungsi sebagai leader of the resort. Leader of the resort ini adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya yaitu mengenai 3 tugas pokok Bank Indonesia. 3 tugas pokok Bank Indonesia yakni yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem moneter. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank lain. Selain itu, fungsi utama Bank Indonesia juga mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang di masyarakat. Bank Indonesia ini juga berwenang untuk menambah ataupun mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi secara spesifik. Ada 5. Yang pertama, agen fiskal pemerintah, yakni Bank Indonesia juga sebagai penasehat dan pemberi bantuan untuk mengelola berbagai masalah dalam transaksi keuangan pemerintah, seperti memberi peminjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan aset-aset keuangan milik pemerintah. Yang kedua, sebagai bank bagi bank atau the bankers bank, yakni Bank Indonesia juga sebagai sumber peminjaman dan sumber terakhir bagi bank-bank ketika bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Yang ketiga, melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Berkenaan dengan peran dan fungsi Bank Indonesia ini, Bank Indonesia juga berwenang untuk menilai tingkat kesehatan bank tersebut. Yang keempat, penanganan transaksi giro. Jadi Bank Indonesia
juga menangani transaksi giro dalam rangka mengefisienkan kegiatan-kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah yang besar, seperti antar bank, antar wilayah, bahkan antar negara. Dan yang terakhir yaitu melakukan riset-riset ekonomi. Bank Indonesia juga berperan dalam melakukan riset-riset ekonomi berkaitan dengan perkembangan sektor moneter. Baik, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Alifatul Auliyah, NIM 102-18333. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai otoritas jasa keuangan. Selanjutnya kita akan membahas materi-materi mengenai otoritas jasa keuangan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Pada pembahasan kali ini, kita akan menguraikan mengenai 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian OJK, kemudian yang kedua yaitu peran OJK, dan yang ketiga yaitu fungsi dari OJK. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum OJK dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank itu dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau biasa disingkat dengan BAPEPAM LK. Dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia. Pembentukan OJK ini dilandasi pemikiran bahwa sektor industri jasa keuangan saat ini semakin saling terkait, sehingga diperlukan fungsi pengawasan yang bersifat terintegrasi. OJK dibentuk sebagai amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. OJK seharusnya sudah berdiri sejak tahun 2002, tetapi baru terwujud pada 22 November 2011, tepatnya 12 tahun sesudahnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran otoritas jasa keuangan. Peran yang pertama yaitu melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian peran yang kedua yaitu mengawasi lembaga perasuransian. Dan peran yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap lembaga dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan lain sebagainya. Tujuannya agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tujuan selanjutnya yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada pembahasan yang terakhir, kita akan menguraikan mengenai fungsi dari otoritas jasa keuangan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Hal ini didasarkan, OJK melakukan pengawasan dengan sangat super, itu dilatar belakangi fakta, banyaknya kegagalan fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, sehingga muncul banyak kejahatan perbankan seperti kasus Edi Tanzil, Bank Duta, Bank Bali, BLBI, dan Bank Senturi. Demikian pembahasan mengenai otoritas jasa keuangan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.